Yuk, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Rasa. Gimana anak-anak? Anak-anak semua sehat? Ya, puji Tuhan ya Rasa ya. Yuk adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu? Kita akan memuji Tuhan ya. Kita akan bergembira memuji Tuhan, bersukacita bersama dengan Rasa, bersama dengan mungkin adik-adik di rumah ada adik atau kakak ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyi Adalah Sukacita. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu kembali walaupun secara online. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih kami juga rindu untuk mendengar akan firman Tuhan. Kami menyerahkan sekolah minggu kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, coba adik-adik pegang hati kita, ya. Hati kita, ya, hati Lause ada sukacita loh, ya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Yuk adik-adik, kita mau bersukacita, kita akan menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Sembah dan pujilah Dia.
suka mendaki gunung, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah ciptakan alam semesta yang indah. Kita mau puji Tuhan, ku daki-daki ke gunung. Adik-adik, siapa yang bisa mengukur dalamnya samudra? Wah, dalam sekali ya, tidak ada yang bisa mengukur ya. Tapi adik-adik, ada yang lebih dalam dari samudra, yaitu hati kita. Nah, siapa yang bisa mengukur dalamnya hati kita? Ya, hanya Tuhan Yesus ya. Hati kita bisa kita bisa merasa bahagia kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Yuk adik-adik, kita akan nyanyi dalamnya hatiku ya. Haleluya, haleluya, haleluya.
sudah memuji Tuhan, kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Apa yang Segala firman-Mu kan benar. Ya. Yuk adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh bersuka cita karena kami adalah anak-anak Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan bukakan hati kami, supaya firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami dan boleh bertumbuh, supaya kami semakin hari boleh semakin mencintai Tuhan, semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, langsung ajak kita untuk mempersiapkan Alkitab kita. Karena hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Ambil Alkitabnya, lalu kita akan membuka dari Yeremia. Kitab Yeremia, di mana kira-kira letaknya kitab Yeremia? Betul sekali, di dalam Perjanjian Lama. Kitab Yeremia pasal 24. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan saya bacakan, anak-anak di rumah bisa mencermati di Alkitab masing-masing. Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab kita berjudul Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yeyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan
makan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdi. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutukan di segala tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca satu firman Tuhan yang menceritakan tentang penglihatan atau perumpamaan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeremia untuk menegur atau memperingati bangsa Israel tentang dua keranjang buah ara. Nah, sebelumnya langsung ajak kalian semua ini untuk jalan-jalan ke kebun buah ara. Siapa yang sudah pernah lihat buah ara? Atau mungkin pernah mencicipi buah ara? Enak nggak ya rasanya? Kalau dia sudah matang, sudah berwarna merah dalamnya, rasanya enak, tidak terlalu manis, tapi enak. Yuk kita lihat gimana sih buah ara itu. Bagaimana pohon buah ara dan buah ara itu sepertinya enak dan menarik ya. Selain itu, buah ara juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kita. Nah, adik-adik, orang-orang di Israel itu sangat mengenal sekali buah ara. Karena di Israel sana dan di Timur Tengah situ, buah ara itu tumbuh dengan begitu lebatnya di sekitar lingkungan mereka tinggal. Jadi mereka sangat terbiasa dengan buah ara. Namun buah ara itu ada dua jenis. Ternyata bukan jenis pohonnya, tapi jenis kualitas buahnya. Ada buah ara yang baik, bentuknya bagus,
warnanya bagus, isinya juga bagus, dan ketika dimakan, rasanya sangat enak. Nah, orang-orang Israel itu memilih tentunya buah-buah ara yang baik-baik ini, lalu diletakkan ke dalam keranjang dan bisa mereka nikmati setiap saat ketika mereka membutuhkan. Dan yang kedua, ada juga buah ara yang tumbuhnya kurang bagus sehingga membuat warnanya itu kecoklatan, kusam, dan menjadi rusak serta busuk, tidak bisa lagi dikonsumsi. Buah-buah ara yang busuk ini biasanya hanya dibuang orang, diinjak-injak orang di jalan, dan tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa dimakan, tidak bisa dibuat apa-apa. Nah, buah ara yang baik itu memiliki banyak manfaat dan disukai banyak orang. Sedangkan buah ara yang busuk atau yang jelek itu tidak berguna lagi selain dibuang dan injak orang, tidak ada gunanya. Kali itu Tuhan memberikan satu perumpamaan kepada Nabi Yeremia untuk menegur orang-orang Israel. Mereka, orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan juga itu ada dua jenis. Yang pertama, orang-orang Israel yang mau taat sama Tuhan. Itu digambarkan sebagai sekeranjang buah ara yang baik sekali, yang siap untuk disantap dan tentunya punya banyak manfaat. Orang-orang Israel yang digambarkan sebagai buah ara yang baik ini adalah mereka yang taat sama Tuhan, yang dengar-dengaran sama Tuhan, sekalipun sekitar mereka tidak taat sama Tuhan, sekalipun sekitar mereka tidak mau dengar-dengaran, tapi mereka tetap taat dan setia sama Tuhan. Luar biasa ya. Biasanya tuh anak-anak, adik-adik, kita itu taat kalau ada teman kita taat. Kita itu rajin sekolah minggu kalau ada kakak kita, adik kita yang juga sekolah minggu. Kalau suruh sendirian, kadang-kadang nanti dulu, aku mau tidur dulu. Nah, itu berarti tidak taat dengan sungguh-sungguh, itu ikut-ikutan. Seharusnya kita taat sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena saya mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Nah, itu gambaran dari buah ara yang baik, yang banyak gunanya, banyak manfaatnya. Sedangkan orang-orang Israel yang satunya lagi digambarkan sebagai sekeranjang buah ara yang tidak baik, yang jelek, yang sudah busuk, yang tidak ada gunanya lagi. Sehingga mereka hanya bisa dibuang aja. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat sama Tuhan, yang jahat. Mungkin mereka juga ke tempat ibadah, tapi hati mereka tidak cinta Tuhan. Setelah mereka beribadah, setelah mereka berdoa, pulang, mereka berantem sama saudara mereka. Mereka saling mencaci maki, mereka saling menjelekkan. Hatinya itu penuh iri hati, penuh amarah, penuh dengki, penuh dendam. Tuhan tidak suka hati seperti itu ya, adik-adik. Orang Israel yang digambarkan sebagai buah ara yang jelek itu seperti itu. Mereka jahat, tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Mereka sembari menyembah Tuhan, tapi mereka juga punya banyak berhala di rumah mereka. Mereka menyimpan patung-patung dewa-dewa. Mereka juga menyembah dewa-dewa bangsa asing. Tuhan tidak suka diduakan. Ingat ya, di dalam hati kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Nah, orang-orang Israel yang tidak taat ini juga suka merampas milik orang lain, suka menindas teman-temannya. Tuhan tidak suka seperti itu. Di antara dua keranjang buah ara ini, satu yang baik, satu yang tidak baik. Kira-kira kita nih semua mau menjadi buah ara yang baik atau yang tidak baik ya? Tahu yakin kita menjadi buah ara yang baik, bentuknya bagus, menarik, dan punya banyak manfaat, dan tentunya itu adalah gambaran orang yang cinta Tuhan dan taat sama Tuhan. Nah, adik-adik, orang-orang Israel itu pada zaman Nabi Yeremia itu berada di dalam kondisi yang sangat tidak baik. Hanya sedikit saja orang-orang yang mau taat sama Tuhan. Hanya sedikit saja orang-orang yang mau cinta Tuhan. Kebanyakan mereka termasuk raja-raja orang Israel, rajanya loh ya, juga adalah orang-orang yang menduakan Tuhan,
Jadi mereka sembah Tuhan, mereka juga sembah berhala, mereka berbuat jahat kepada saudara-saudaranya sehingga membuat Tuhan murka sama mereka. Penghukuman Tuhan siap untuk menghukum mereka yang jahat. Tetapi di tengah-tengah penghukuman itu, Tuhan mau menyelamatkan orang-orang Israel yang taat ini. Kalau mereka sungguh-sungguh taat sama Tuhan, Tuhan akan selamatkan mereka. Lalu bagaimana dengan yang jahat itu? Yang seperti buah ara yang jelek yang tinggal dibuang. Tuhan juga sayang sama mereka. Tuhan bilang sama mereka, kalau kamu mau bertobat sungguh-sungguh, maka aku akan selamatkan kamu. Langsung bacakan satu ayat yang bagus ya, yang tadi kita sudah baca di ayat ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Semua orang disayang Tuhan. Adik-adik di rumah, papa dan mama di rumah, engkong dan emak di rumah, kakek dan semuanya Tuhan sayang. Asalkan kita juga mau punya hati nih yang cinta Tuhan, yang bertobat, yang taat sama Tuhan, kita pasti diselamatkan. Jadi bukan berarti Tuhan sayang sama kita lalu kita bisa bertindak seenaknya seperti buah ara yang jelek. Tidak, Tuhan tidak suka buah ara yang jelek. Tuhan sayang sama buah ara yang jelek itu, tetapi Tuhan akan hukum mereka karena kejelekan hati mereka. Kalau mereka mau bertobat itu apa sih? Bertobat itu berarti dia sadar, aku ini buah ara yang jelek, aku mau dong menjadi buah ara yang baik. Tuhan, ampuni segala dosa aku, kesalahan aku sekarang mau sungguh-sungguh bertobat, mentaati Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Itu bertobat. Jadi dia tinggalkan dosa-dosanya. Kalau tadinya mulutnya suka marah-marah, suka berkata-kata kasar, sekarang dia tinggalkan. Dia sekarang mau belajar berkata-kata yang baik, tidak teriak-teriak lagi, tidak marah-marah lagi, tidak suka membantah lagi. Nah, itu bertobat namanya. Kalau tetap berkata-kata kasar itu tidak bertobat ya. Kalau tadinya hatinya itu iri hati, dengki, sekarang dia hatinya itu memaafkan, mengasihi orang lain, itu namanya bertobat, berubah dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang mau bertobat inilah Tuhan akan berikan kepada mereka hati yang baru. Hati yang apa? Hati yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Orang-orang yang bertobat itu bukan hanya berubah dalam hidupnya, tetapi dia juga mengenal siapa Tuhan yang mengasihi dia, Tuhan yang menyelamatkan dia. Sehingga buah ara yang jelek itu kalau dia bertobat, Tuhan akan kasihi dia, Tuhan ubahkan dia, Tuhan selamatkan dia. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kita semua juga dikasihi Tuhan. Tapi ingat ya, Tuhan tidak ingin kita jadi buah ara yang jelek. Karena itu mari kita periksa hati kita nih. Ya, orang bilang dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang bisa ukur ya? Hanya Tuhan yang tahu dan juga diri kita. Karena itu, ayo kita periksa hati kita. Kita mohon Tuhan, tolong periksa hatiku. Kalau dalamnya masih ada iri hati, masih ada dendam, masih ada amarah, masih ada hati yang bersungut-sungut, Tuhan tolong bersihkan hatiku dari dosa-dosa itu. Tuhan masuk ke dalam hatiku, menjadi raja dan tuan dalam hatiku. Aku mau bertobat, aku mau berubah menjadi anak Tuhan yang baik. Aku gak mau malas-malas lagi, aku mau menjadi anak Tuhan yang rajin. Aku mau menjadi anak Tuhan yang tekun berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin ikut sekolah minggu walaupun di rumah. Sudah lama loh kita sekolah minggu di rumah. Siapa yang setiap minggu ikut sekolah minggu? Walaupun tidak dipaksa sama mama papa. Very good, itu anak Tuhan yang baik ya. Kalau kita sungguh-sungguh punya hati seperti itu, Tuhan Yesus akan berikan kita kasih-Nya yang besar untuk memberikan hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan mentaati Tuhan. Anak-anak mau? Langsung mau? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu sedari kecil, ajarkan kami untuk punya hati yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan, dengar-dengaran dan mentaati Tuhan, sehingga hidup kami ini seperti gambaran buah ara yang baik, yang penuh manfaat, yang memberikan
manfaat bagi sekitarnya. Tuhan tolong supaya hati kami ini punya kasih yang besar untuk mencintai Tuhan. Tuhan tolong juga supaya hidup kami ini diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Berkati anak-anakmu, keluarga mereka, orang tua mereka, masa depan mereka, semuanya Tuhan berkati dan berikan yang terbaik bagi mereka semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.